Shalom Bapak Ibu Gembala Gereja Bethel Indonesia, para pejabat yang terkasih dan juga semua para pekerja yang semangat dalam melayani Tuhan, mengerjakan ladang pekerjaan Tuhan yang semakin menguning di masa-masa penantian kedatangan Yesus kali yang kedua. Wow, luar biasa sekali kita bisa ketemu lagi di ngeteh, ngobrol teologi, dan paling enak kalau ngobrol teologi itu sambil menyeruput secangkir teh. Seperti biasa, hari ini sudah hadir di studio mini BPD Jakarta 3 tamu yang luar biasa. Ada sahabat saya Pak Bun Mintat, sudah tahu kan beliau Kabid Teologi di BPD Jakarta. Beliau juga Gembala Sidang United Glory. Glory United. Shalom. Glory United. Nah, di sebelahnya Pak Bun Mintat ada sahabat kita. Bapak Ibu pasti sudah mengenal beliau, wakil 2 di BPD Jakarta, tapi beliau juga Gembala Sidang di Pejaten Village, dan juga Ketua Rayon 1 ya? Wakil Ketua Rayon 1G, 1G ya. Nah, Bapak Sabto Edi. Ya, shalom semuanya. Shalom. Nah, di sebelah saya, wah ini kalau di area Jakarta Barat pasti kenal juga dengan beliau. Apalagi kalau yang sekarang sudah jadi siswa-siswanya beliau ini. Kalau yang saya tahu beliau ini Gembala Sidang GBI Taman Mall Anggrek, betul ya? Betul ya. Bapak Puri Marbun pasti sudah sering mendengar nama beliau. Kalau di pertemuan para pejabat, beliau yang paling banyak memberikan aspirasi dan juga masukan, kritik yang membangun dan sangat kritis ya. Tetapi tidak krisis. Beliau sangat kritis karena beliau juga dosen di mana Pak? Di Bethel Petamburan. Itu dia. Nah, kita hari ini mau ngomongin soal tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ya. Sama seperti kita menantikan film yang baru Coming Soon. Orang udah pada udah nggak sabar gitu. Tapi Jesus is coming soon. Ada yang nggak sabar, Tuhan cepat datang dong. Tapi ada juga yang aduh ntar dulu deh, jangan cepat-cepat datang dulu. Dan ini juga nggak sedikit bahkan para pendeta-pendeta gini, ya nanti dulu lah soalnya ini belum mencapai target. Tapi sesuai dengan pengakuan iman di GBI, memang kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita membawa banyak tanda-tanda. Dan ini semua akan kita bahas, tapi sebelumnya kita minum dulu ya, kita ngeteh dulu. Mari Bapak, silakan ngeteh dulu ya. Kita ngeteh. Iya, ngeteh. Terima kasih. Thank you. Nah, silakan. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Pernah ngebahas siapa nih yang mau lebih dulu mengangkat ini? Pak Sabto langsung ngomongin tanda kayaknya dia. Ada pakai cincin. Kan rata-rata kalau kedatangan Tuhan Yesus tandanya kan biasanya udah wah ini ada gempa bumi lah apalah. Tapi secara spesifik yang bisa dibagikan buat teman-teman hamba Tuhan di GBI di sini. Tadi sih kita sudah bicarakan ya. Tadi kita ngomong sedikit tentang dunia pengetahuan yang semakin hari mengarah kepada satu pengendalian, ada satu dunia begitu mudah akan dikendalikan oleh satu pribadi dengan AI misalkan dan lain sebagainya. Maka itu akan dengan teknologi itu akan semakin mudah. Seperti apa yang ditulis dalam Alkitab, nanti antikris akan datang untuk menguasai dunia ini. Jadi dengan teknologi yang sekarang, mungkin kalau dibicarakan di 10-15 tahun yang lalu, mungkin kita akan sulit membayangkan ya bagaimana seseorang bisa muncul lalu bisa menguasai dunia. Tapi kalau sekarang hari-hari ini begitu mudah, karena dengan teknologi itu orang sangat bergantung tanpa disadari. Kalau dia tidak bergantung dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang begitu cepat, maka kalau kita tidak masuk di dalamnya, maka kita tentunya akan tertinggal mempunyai kehidupan yang primitif. Iya, kayaknya nggak ikut sistem, jadi nggak bisa berjalan dan nggak bisa beraktivitas gitu ya. Itu tanda yang bagi kita anak-anak sekarang semakin kuat. Iya, tapi bukannya setiap zaman mengalami perubahan perubahan zaman, ada perubahan teknologi juga misalnya dari belum ada mesin tik jadi ada mesin tik, terus kemudian belum ada komputer jadi komputer ya kan? Apakah dari dulu juga sudah sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, atau ini
peaknya, puncaknya dari sini atau gimana kalau pandangan? Iya, eskalasinya itu kan kelihatan, berarti kelihatan dengan teknologi sekarang ini, maka kita semakin melihat bahwa apa ini tanda-tanda ini makin hari makin digenapi eskalasinya, begitu kan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalkan bagaimana orang tanda 66 di sini seperti apa, begitu kan? Masa orang dikasih angka 66 di 666 ya. Ya, Kalau 66 takutnya merek bakpia ya. Tapi kalau 666 belum ada merek Triple bakpia, nggak segi. ada. Gimana? Pak Minta gimana sebelum kita lempar ke sini nih? Perkembangan teknologi itu jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Kalau Yesus. saya lihat sekarang, kalau kita mengacu ke Alkitab, ya lihat ke Israel aja sekarang. Kondisi Timur Tengah. Oke. Ya kan? Kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan nubuatan di Perjanjian Lama, keadaan di Timur Tengah kan, itu salah satu jam dunia. Penggenapan yang terjadi boleh disebutkan nggak kira-kira yang spesifiknya seperti apa, peperangan atau Armageddon maksudnya? Iya, kondisinya Israel kan sekarang coba lihat, Israel mengarah kepada konflik yang paling besar. eskalasi peperangannya ya. Konfliknya Yang akhirnya nanti semua suku bangsa akan mengepung dia. mengepung dia. Dan ini juga makin kelihatan eskalasinya makin meningkat. Jamnya makin jelas, jamnya. Tak 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 tak. Nah, berarti apa kita boleh tuh memperkirakan kedatangan Tuhan Yesus dengan adanya kita mengenal tanda-tanda ini? Enggak, nah dulu supaya Kak, sebenarnya pembicaraan kita ini kan supaya menjaga marwah pelayanan Iya. pendeta di GBI, bahwa kita punya satu pakem loh, punya prinsip loh gitu. Jadi tidak mudah terjebak dengan pandangan-pandangan yang di luar dari framing apa yang menjadi sikap teologis kita, lalu kemudian pengakuan iman kita gitu. Nah, dari pembicaraan ini Pak Puri Marbun, Ya. apa pandangan Bapak mengenai hal ini? Mungkin yang pertama kita balik dulu kali ya ke pengakuan iman GBI kan. Karena kan di pengakuan iman GBI itu kan clear dan jelas bahwa kedatangan Kristus 2 kali sudah dekat, lalu kemudian ada tahapan-tahapan yang terjadi. Iya, kalau membaca Alkitab sebetulnya kita bisa merumuskan 2 bagian tanda dari kedatangan Kristus. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum itu kan seperti di Injil Matius disebutkan, ada gempa, ada kelaparan, perang, lalu kemudian segala macam. Nah, itu tanda umum ya. Tapi kan ada juga tanda khusus. Tanda khusus istilahnya adalah itu merupakan fenomena-fenomena yang kemudian akan semakin terlihat pada saat menjelang kedatangan Kristus. Kalau misalkan tadi ada kaitan dengan antikris, dengan tanda 666, lalu kemudian dengan segala keadaan yang ada dalam konteks Israel sekarang, ya itu adalah bagian daripada tanda-tanda yang mengarah kepada kedatangannya. Nah, coba kalau balik kepada pertanyaan, apakah kita boleh memprediksi tanggal, hari, jam, tahun? Tentu tidak. Nah, artinya apa? Tanda boleh ada, tetapi bukan kemudian artinya mau menyimpulkan kapan dia akan datang begitu. Nah, kalau melihat bagian itu, maka sebenarnya sederhana untuk kita maknai. Kedatangan Kristus 2 kali seperti dijelaskan oleh Alkitab. Misalkan Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai 9. Itu kan clear tuh. Bahwa dia pergi tetapi akan datang dengan cara yang sama. Berarti kan artinya janji kedatangan Kristus itu memang clear akan terjadi. Cuma untuk durasi waktu dan juga waktu yang akan terjadi, ya Alkitab berkata apa? Tak seorang pun yang mengetahui hari dan kedatangannya. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Ya semua orang Kristen, semua warga gereja, termasuk hamba Tuhan, ya apakah membaca tanda? Dan tanda-tanda itu kan artinya membuat kita sebetulnya tidak menjadi takut, tetapi warning bagi kita untuk kemudian semakin siap begitu. Nah, saya rasa di bagian ini penting. Nah, lalu kemudian kalau kita kaitkan tadi dengan apa yang disampaikan Pak Sabto, termasuk juga Pak Bun, menurut saya ini adalah yang bisa dibaca ya, tanda zaman yang bisa dibaca.
tentu kan titik puncaknya kan kalau Alkitab katakan kedatangan Kristus itu seperti pencuri yang datang ya. Nah, pertanyaannya kan pencuri tidak pernah memberikan deadline waktu. Ya, dia tidak bilang, nanti saya akan datang ya pukul 12 lewat 05, kan nggak ada kan? Nggak ada. Kalau pencuri ada tanda nggak mau datang. Iya. Nah, jadi saya kira ini mungkin secara umum dulu. Oke. Artinya kita membaca tanda-tanda itu. Tapi kalau di pengajaran dasar GBI kan ada 2 tahapan, lalu ada istirahat tribulasi. Betul. Nah, Betul. apa yang bisa kita bicarakan secara ringan, sederhana supaya itu juga bisa diadopsi oleh semua rekan-rekan sahabat-sahabat hamba Tuhan khususnya di daerah DKI Jakarta. Jadi kan kalau membaca pengakuan iman GBI kan clear ya. 2 tahap itu kan tahap pertama dia datang di angkasa. Dia datang di angkasa itu kan sebetulnya kan ini perbedaan antara konsep pengakuan iman yang baru dengan yang lama. Kalau lihat pengakuan iman yang lama di 2014 tata gereja dengan 2021 kan clear. Dulu kan itu kedatangan pertama itu dia datang di udara. Ya. Memang sebenarnya kan dia datang di udara itu kan kemudian menjadi bias. Walaupun sebetulnya lagu kita ada kok. Ada pertemuan di udara. Pertemuan itu kan clear itu. yang manis. Iya betul. Tetapi kan di udara, nah ketika udara itu dimaknai menjadi zat ataupun misalkan senyawa, ya kan bias itu, ya kan udara yang mana kan gitu. Kan AC ini juga ada udara loh. Sementara saya ngomong ini ada udara juga di sini. Nah ini yang kemudian direvisi oleh teolog GBI termasuk tim ad hoc tata gereja, akhirnya dipakailah kata angkasa. Angkasa itu kan menjelaskan sesuatu yang di atas begitu. Jadi dia datang di angkasa berarti dia datang di udara. Dia datang di angkasa gitu, di tempat yang tinggi gitu. Lalu kemudian kan di dalam pengajaran dasar GBI kan clear, ketika dia datang di angkasa, nah apa yang terjadi? Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, terangkat. Orang yang percaya yang masih hidup diubahkan, terangkat. Nah, ini kan tahapan yang pertama. Sedangkan tahapan yang kedua, dia datang bersama Roh Kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, berarti kan kalau dilihat dari sini, kedatangan tahap pertama, dia datang di angkasa untuk mengangkat orang-orang percaya padanya, tentu adalah mereka yang telah dikuduskan dan seterusnya. Tetapi kedatangan yang kedua, datang turun di muka bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun, damai. Nah ini masih penting ini, damai, lalu kemudian akan terjadi yang namanya pemerintahan yang disebut dengan milenium. Nah ini baru tahapan, artinya tahapan pertama dan kedua. Apakah yang dengan gejala-gejala yang sekarang ada, itu juga sudah mengarah masuk ke tahapan yang disebutkan tadi? Kalau menurut pandangan Pak Bun? Ya kedatangan kan, kedekatannya kan sesuai Tuhan katakan kan. Ya. Injil paling terakhir itu Injil diberitakan sedunia, baru tiba kesudahannya. Gitu. Ya, pasti ke sana. Jadi tahapan-tahapan tadi bukan tanda-tanda kalau kita melihat tentang Tuhan Yesus udah datang di awal udah terlambat. Iya. Itu bukan Tanda-tanda tanda-tanda, itu tahapan. Iya. Tanda-tanda menuju ke tahapan. yang tanda-tanda itu jelas sebelum itu supaya kita dikatakan Pak Tapi Purin yang tadi. jelas kalau Tuhan belum datang kayak kita yang datang deh. Nah, ya biasanya Iya. sama urgennya. Ya, memang Sama itu urgennya. jadi tanda petik sih perdebatan ya, karena kan banyak juga konsepsi yang dibangun, lalu kemudian juga diutarakan gitu kan. Ini kedatangan apa? Kedatangan personal atau kedatangan universal kan begitu kadang-kadang. Ya tentu kalau kedatangan Kristus yang pertama ke muka bumi itu kan saat dia lahir, kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau yang bagian pengangkatan itu tadi, yang Kristus datang di angkasa, ini kan kaitan nanti kepada kedatangan secara universal di mana orang percaya akan terangkat. Nah, jadi Itu kaitannya dengan rapture itu? Iya, kaitan dengan rapture sebenarnya itu. Makanya kan ada pengangkatan. Maka kan kedatangan Kristus tahap pertama dan itu adalah untuk
dalam kaitan nanti orang-orang percaya akan terangkat. Kan begitu. Mungkin kalau kita, Bapak Ibu semua mendengar hal ini langsung sama seperti kami juga. Kita harus bergegas sepertinya. Ya, hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia harus bergegas untuk memperbaharui, bergegas untuk memajukan pelayanan supaya kita semua bisa masuk dalam fase rapture itu tadi, ya. Tapi ada yang bertanya-tanya begini, itu kalau di pengakuan iman GBI kok lucu, orang-orang mati akan dibangkitkan, itu dalam bentuknya apa? Muncul dari kuburan kah atau kayak begitu tuh bagaimana? Nah, bagaimana cara menjelaskan secara singkat, sederhana namun relevan dan itu bisa diterima oleh orang awam bahwa kebangkitan yang dimaksud di dalam pengakuan iman GBI itu seperti apa ketika kedatangan Tuhan Yesus? Ya, sebenarnya kan kalau di pengakuan iman itu kan dua bagian kan, satu kedatangan Kristus, lalu kemudian bagian yang kedua itu kan ada kebangkitan orang mati. Maka kan di di urutan daripada pengakuan iman itu clear tuh. Ada tentang kedatangan sendiri, nanti kemudian ada kebangkitan orang mati. Walaupun dua ini bisa sebetulnya sangat berkaitan gitu. Nah, kalau di dalam buku pengajaran dasar tentu sederhana yang dijelaskan tentang kebangkitan orang mati, memang orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Nah, coba pertanyaannya, tubuh mana yang dibangkitkan? Nah, Alkitab berkata tentang tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Lanjutannya di episode berikutnya. Tetap saksikan Ngeteh, Ngobrol Teologi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak-bapak langsung diminum, karena itu bagian berikutnya.